Bang Lalu melihat dari kasus terakhir yang lagi viral di sosial media, Iya. soal Pak Nadiem Makarim, mungkin dari Komisi 3 ada tanggapannya nggak sih Bang soal tuntutan kemarin? Yang pasti kasus ini sedang berjalan di persidangan. Itu artinya sedang diperiksa oleh majelis hakim. Majelis hakim lah yang akan menilai dakwaan jaksa apakah bisa dibuktikan lewat keterangan-keterangan saksi atau bukti-bukti surat dan lain-lain melawan pembelaan seorang advokat yang mendampingi mantan Menteri Pendidikan ini, Pak Nadiem. Ya, kami yang namanya kasus sudah pemeriksaan di persidangan tentu tidak bisa mengintervensi. Kita tentu memberi menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Yang pasti suatu peristiwa pidana itu pasti karena diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kita lihat seperti apa hakim menilai pemeriksaannya. Kami di DPR tentu sebagai mitra kerja kejaksaan berkali-kali kita menyampaikan bahwa kasus yang disidangkan di persidangan itu harus nyata kerugian negaranya. Ya, actual loss. Tidak boleh kemudian kejaksaan terkesan ya mencari-cari kelemahan atau kesalahan. Karena penegak hukum itu dilarang mencari-cari kesalahan. Menemukan kesalahan, ya mencari kesalahan tidak dibenarkan. Tentu jaksa harus membuktikan seluruh dakwaannya. Karena jangan sampai ada persepsi masyarakat bahwa ini yang terjadi banyak di Republik ini dalam proses penegakan hukum, bahwa seseorang yang sudah pernah menjabat atau mantan pejabat seringkali setelah dia pensiun atau tidak menjabat lagi barulah kemudian tersangkut atau disangkutkan, dikaitkan dengan suatu peristiwa hukum. Kita tidak mau penegakan hukum ini dalam penegakan hukum nanti menjerat orang ketika orang itu tidak sedang dalam menduduki suatu posisi. Inilah yang harus menurut saya dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Kenapa menjadi viral? Mungkin juga karena Mas Nadiem ini rekam jejak keluarganya, misalkan rekam jejak profesinya, ya yang mungkin jauh dari tuduhan-tuduhan jaksa. Karena kasus tindak pidana korupsi kan itu unsurnya 3 harus terpenuhi. 1, melawan hukum. 2, harus memperkaya diri atau orang lain. Ketiganya harus ada kerugian keuangan negara. Nah, inilah yang harus dibuktikan. Kalau ketiga-tiganya terbukti berarti tanpa mendahului yang mulia pasti unsurnya terpenuhi. Tapi salah satu tidak terpenuhi, maka itu bukan kategori tindak pidana korupsi. Apa hasilnya nanti ya kita tunggulah tanpa mendahului majelis hakim, kira-kira begitu. Katanya Bang, di masyarakat juga beredar bahwa sebenarnya nggak ada uang yang mengalir katanya ke rekeningnya Nadiem Makarim. Tapi dari segi jaksa bilang bahwa rekam jejak elektroniknya yang bilang kalau kayak go ahead for Chromebook itu ada gitu. Nah, ini gimana sih Bang? Karena masyarakat udah banyak ya itu yang saya katakan tadi. Mungkin Nadiem tidak mengalir, tetapi orang lain misalkan. Kan unsur korupsi kan melawan hukum. Harus dinilai dulu nih apakah melawan hukum atau tidak. Yang kedua, apakah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Boleh mungkin Nadiem tidak, tapi dan atau orang lainnya. Nah, karena sudah terbukti di kasus yang lainnya, rekan yang lainnya mungkin, yang sudah divonis oleh majelis hakim kalau tidak salah. Berarti kan terbukti rangkaian kasus lain di kasus yang sama, terdakwa lain. Kan sudah ada yang divonis. Yang ketiga, kerugian keuangan negara. Ya, apakah terbukti atau tidak? Nah, inilah yang saya katakan tadi. Kita lihatlah majelis hakim menilai. Yang pasti kasus ini rangkaiannya terdakwa lain di kasus yang sama, setahu saya sudah divonis bersalah. Apakah Nadiem juga akan hal yang sama? Kita tunggu putusan pengadilan. Ini mungkin satu lagi Bang yang bikin masyarakat juga melihat gitu. Ibrahim Arif yang itu konsultannya Nadiem. Kalau dari segi hukum kan seharusnya konsultan itu tidak ada jeratan hukum ya, tapi dia kena tuntutan sekitar 4 tahun penjara. Itu gimana Bang? Vonis atau tuntutan? Tuntutan sih, masih tuntutan.
Oh, ya itu yang katakan kita lihat pembuktiannya seperti itu kan kasus tindak pidana korupsi kan pembuktian di persidangan. Di situ kan jaksa menuduh, advokat membela, hakim lah yang akan menilai siapa yang bisa meyakinkan hakim. Yang pasti kalau terbukti melawan hukum, memperkerjakan orang lain, kemudian merugikan negara, itu pasti telak. Tapi sebaliknya, salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa dikatakan korupsi. Ya, kan ini menarik kan, karena memang peristiwa pidana itu kan tidak berdiri sendiri, Pak. Tidak mungkin satu orang yang melakukan. Makanya pasti Pak, di kasus yang sama pasti tersangkanya atau terdakwanya lebih dari satu orang. Kan begitu, termasuk yang mungkin konsultan tadi. Yang pasti kalau ada kasus sudah terbukti divonis oleh hakim, maka putusan itu harus dianggap benar sepanjang belum ada putusan yang membatalkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.